Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke ronde ketiga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan di 2 pertandingan sisa. Erick Thohir selaku Ketua PSSI berambisi membawa skuad Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Dia yakin skuad Garuda bisa terbang lebih tinggi melihat perkembangan pesat Indonesia. Hal itu juga didukung dengan ambisi besar Shin Tae-yong yang ingin membawa Indonesia menyapu bersih 2 laga. Bagaimanakah skuad Garuda menuntaskan misi besarnya di kualifikasi Piala Dunia 2026? Peluang lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia sempat diremehkan habis-habisan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kesulitan tampil impresif di 2 laga pembuka. Pasukan Merah Putih bahkan dibantai telak dengan skor 5-1 oleh Timnas Irak di laga pertama. Skuad Garuda juga hanya bisa meraih 1 poin saat melawan Filipina. Shin Tae-yong langsung dikritik tajam oleh netizen karena dianggap sebagai pelatih miskin taktik. Meski diremehkan, pelatih asal Korea Selatan ini masih terus optimis. Ya, kami memang baru mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan pertama. Tetapi kami masih punya beberapa laga kandang. Dan kami akan kuat saat bermain di lapangan sendiri. Media lokal Vietnam seperti Soha juga memprediksi skuad Garuda masih bisa lolos. Alasannya karena Timnas Indonesia baru saja kedatangan pemain naturalisasi seperti Jay Itzes. Jika tidak ada kendala cedera, Jay Itzes akan memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada putaran kedua grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Soha. Dengan adanya Itzes, peluang kebangkitan skuad Garuda juga semakin terbuka. Kehadiran Jay Itzes dan sejumlah bintang naturalisasi akan semakin menambah keyakinan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam dengan indah, tambah Soha. Dengan raihan 2 kemenangan atas Vietnam, peluang Indonesia lolos ke babak ketiga makin terbuka lebar. Pasukan Garuda nantinya bakal berjuang di laga sisa. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Irak yang tengah dalam motivasi tinggi. Coach Shin ingin membalaskan dendam karena sempat dipermalukan di level senior dan junior. Memang kita kalah sama Irak di level senior dan U23. Namun untuk U23 kami kalah karena kesalahan keputusan dari wasit. Kalau di pertandingan nanti wasit adil, kami akan coba raih kemenangan, kata Shin Tae-yong. Seandainya meraih kemenangan, Indonesia dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya. Apabila gagal, skuad Garuda wajib memenangkan di pertandingan pamungkas kontra Filipina. Pasalnya, pasukan Merah Putih harus mewaspadai kebangkitan Vietnam. Skuad Golden Star saat ini sedang dalam masa transisi bersama pelatih anyar yakni Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan ini berambisi memberikan yang terbaik di sisa laga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi Vietnam punya rekor baik saat dilatih oleh pelatih asal negeri ginseng. Sebelumnya mereka berhasil mencatat beberapa rekor di bawah asuhan Park Hang-seo. Filipina juga punya peluang yang sama dengan Vietnam untuk menjadi runner-up. Meski begitu, Indonesia punya keuntungan seandainya semua laga di grup F nantinya berakhir imbang. Sebab, skuad Garuda sudah dipastikan lolos dengan keunggulan 4 poin. Selain itu, pasukan tanah air juga lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Berpeluang hadapi banyak raksasa Asia. Seandainya lolos, Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Pasukan Garuda sudah dipastikan mengamankan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Namun, skuad Merah Putih harus berhadapan dengan lawan berat di babak ketiga. Indonesia sudah dinantikan oleh para tim raksasa yang sudah memastikan tiket lolos. Mulai dari Qatar, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, hingga Australia. Kelima negara ini sudah tak bisa terkejar peringkatnya oleh masing-masing grup. Kemudian ada Uzbekistan yang memastikan diri lolos sebagai runner-up grup A. Arab Saudi juga berpeluang lolos karena unggul 5 poin dari peringkat ketiga. Shin Tae-yong harus mempersiapkan skuad matang untuk menghadapi babak ketiga. Sebab Indonesia sempat babak belur saat berhadapan dengan Australia, Jepang, dan Iran. Nantinya ada 18 tim yang lanjut ke babak selanjutnya dan dibagi menjadi 3 grup. 2 tim yang menempati posisi teratas akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat 3 dan 4 akan kembali bertanding di babak keempat kualifikasi Piala Dunia.
Sementara 2 tim terbawah dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia. Namun Timnas Indonesia tidak diunggulkan menjadi juara ataupun runner-up grup. Skuad Garuda hanya punya peluang menempati posisi ketiga ataupun keempat di klasemen. Dengan lolosnya skuad Garuda ke ronde keempat akan menjaga asa bermain di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong berhasrat Indonesia bisa tampil di ajang Piala Dunia. Coach Shin meminta dukungan kepada masyarakat agar para pemain menjadi lebih bersemangat. Saya akan mengusahakannya. Oleh karena itu, kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia. Jika kalian memberikan dukungan, para pemain akan semakin melakukan yang terbaik di lapangan, kata Shin Tae-yong. Di ronde keempat, seluruh tim tersisa akan dibagi menjadi 2 grup. Nantinya, masing-masing grup akan berisikan 3 tim yang akan saling berhadapan di tempat netral. Pasalnya, seluruh tim akan bertemu sebanyak 1 kali pertandingan saja. Skuad Garuda dipastikan akan bekerja ekstra untuk mengalahkan semua lawannya. Pasalnya, juara grup akan punya kesempatan lolos langsung ke putaran final. Walaupun asa untuk tampil di Piala Dunia masih terjaga jika skuad Garuda finish di peringkat kedua. Runner-up ronde keempat akan saling berhadapan di ronde kelima dengan format 2 leg. Tim yang berhasil menang akan lolos ke putaran final dan sebaliknya tim yang kalah akan bermain di babak playoff. Wujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mampu bersaing dengan tim kuat Asia lainnya dengan kualitas permainannya. Erick Thohir mengakui kemampuan dan permainan para punggawa timnas telah berkembang. Kemarin kita kasih lihat lagi loh ya, bahwa inilah Indonesia baru, yang dimana kita punya tim sepak bola yang punya standar tinggi gitu. Tim Indonesia yang sekarang ini sudah standar Asia Tenggara, bahkan Asia, kata Erick. Erick Thohir bilang timnas Indonesia saat ini sudah mampu bersaing di level Asia. Ketua PSSI ini pun menganggap ASEAN Cup atau Piala AFF hanya sebagai ajang latihan saja. Kalau saya sudah pernah bilang, SEA Games kita fokus, ASEAN Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius, di AFF hanya sebagai trial saja, kata Erick. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, skuad Garuda memiliki prestasi cemerlang. Justinus Laksana selaku pundit lokal pun turut menyoroti hasil kerja Coach Shin. Di bawah Shin Tae-yong, ya gue amazed, di mana di dunia ini ada pelatih berani mengkat satu generasi, fokus kepada pemain muda U23 ke bawah, yang disebut timnas utama. Untuk gue, agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Level kita udah di Asia, kata Justin. Dengan level permainan timnas saat ini, Erick Thohir langsung memasang target tinggi. Dirinya menargetkan Indonesia dapat lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Erick percaya jika skuad Garuda mampu melaju lebih jauh lagi hingga tampil di putaran final. Pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tujuan kami bukan hanya berhenti di babak kualifikasi, tetapi menang melawan lawan agar bisa melaju lebih jauh, kata Erick. Dengan level permainan timnas Indonesia saat ini, akankah skuad Garuda mampu menuntaskan misi besarnya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026?